saya Nita Rizky, perawat yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu, dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Erin, Bu. Oh, baiklah Bu, dengan Ibu Erin ya Bu. Baiklah Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Ya, melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal ini Bu terdiri dari pemeriksaan tulang, sendi, dan otot. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan sistem integumen ya Bu, yang terdiri dari rambut, kuku, dan kulit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Nah, kalau Ibu bersedia, waktu yang diperlukan itu sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau Ibu bersedia, saya izin mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya, baik. Baik Ibu. Saya sudah mencuci tangan dan menyiapkan alat. Ibu bisa berdiri, Ibu? Bisa, Bu. Baiklah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal yang terdiri dari 4 pemeriksaan. Kita mulai dengan pemeriksaan artikulasi koksin. Artikulasi koksin kita mulai dengan pemeriksaan secara infeksi dengan memperhatikan apakah pasien berdiri secara lurus, kemudian apakah pasien pelvic hitting atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat tanda atrofi otot paha atau tidak. Ibu, apakah sakit bagian paha atasnya Ibu? Iya, Bu. Pak, pasien tidak terdapat tanda-tanda atrofi otot paha. Kemudian kita lihat apakah ada flexion kontraktur pada hip atau knee. Hip merupakan bagian antara paha atas yang terhubung dengan tulang pelvis. Kita lihat paha atas pasien dan pelvis itu sama, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita lihat apakah pasien berdiri secara menggunakan alat atau tidak, dan pasien dalam keadaan normal. Nah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan ke bagian belakang pasien. Ibu bisa menghadap ke belakang. Nah, di sini kita lihat apakah bagian lumbar spine pasien itu lurus atau skoliotik. Nah, bisa kita lihat di sini kalau lumbar spine pasien itu normal atau lurus. Kemudian kita juga akan memperhatikan apakah terdapat atrofi, bekas luka, atau sinus pada bagian otot gluteal pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian samping pasien. Ibu bisa menghadap ke samping. Terima kasih ya Bu. Nah, di sini jika pasien mengalami flexion kontraktur, maka akan terjadi peningkatan lumbar lordosis dan keadaan pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan mengamati area hip pasien. Apakah terdapat bekas luka dari operasi sebelumnya atau penyakit sebelumnya, dengan menanyakan langsung kepada pasien di mana letak rasa sakit yang pasien rasakan. Ibu, boleh saya tahu di mana rasa sakit yang Ibu rasakan? Di sini, Bu. Yaitu terdapat bekas operasi dari sebelumnya ya Bu? Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati kulit pasien. Ibu bisa saya minta tangannya? Baiklah, di sini bisa kita lihat bahwa kulit pasien dalam keadaan sama, warna kulitnya juga sama, dan tidak terdapat bekas luka ataupun atrofi dan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara palpasi. Pertama, kita akan melakukan range of motion. Ibu bisa duduk, Ibu? Bisa. Ibu bisa mengangkat tangan Ibu. Nah, nanti Ibu ikuti saya ya Bu. Ibu bisa menggerakkan jari Ibu seperti ini. Kemudian Ibu bisa seperti ini. Ibu bisa menggerakkan jempol Ibu ke atas, ke bawah, ke samping. Kemudian Ibu bisa mengangkat dan menjulurkan tangan Ibu. Baiklah, jika pasien dapat melakukan itu secara normal, berarti keadaan pasien dalam keadaan baik. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan khusus. Ibu bisa berbaring, Ibu. Mari saya bantu, Ibu.
Selanjutnya kita akan memfleksikan kaki pasien sampai ke dada. Ibu permisi ya Bu, saya akan kakinya. Jika pasien dalam keadaan normal, maka saat kaki pasien diangkat sebelah kanan, maka sebelah kiri akan terangkat sedikit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kedua, yaitu artikulasi numerik. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi dengan membandingkan bahu pasien antara bahu kiri dan bahu kanan. Apakah terdapat perubahan warna, laterasi, apakah terdapat benjolan, ataukah bahu pasien antara kiri dan kanan itu simetris atau tidak. Bisa dilihat bahwa bahu pasien antara kiri dan kanan itu sudah simetris dan tidak terdapat perubahan warna ataupun benjolan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi dengan menekan lateral clavicular pasien. Apakah terasa nyeri, Ibu? Tidak. Nah, selanjutnya kita ke bagian acromia pada pasien bagian terluar. Kita lihat apakah simetris atau tidak, apakah terdapat nyeri atau tidak. Sakit, Ibu? Tidak. Dan bisa dilihat bahwa acromia pasien itu simetris, berarti pasien dalam keadaan baik dan normal. Kita masuk ke pemeriksaan khusus. Pertama yaitu tes impediment. Ibu bisa mengangkat tangan Ibu, kemudian mengangkatnya 90 derajat atau semaksimal mungkin ke atas Ibu. Iya Ibu. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan ablation. Ibu bisa mengikuti tangan saya. Ibu bisa seperti ini. Kemudian Ibu bisa menggerakkannya seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa keadaan pasien itu dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu tes Jack. Ibu bisa seperti ini Ibu. Kemudian Ibu bisa memasukkan lengan Ibu ke dalam. Iya Ibu, baik ya Ibu. Berarti Ibu dalam keadaan normal ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ketiga, yaitu artikulasi kubiti. Pertama, kita lakukan secara inspeksi terlebih dahulu dengan membandingkan antara siku kiri dan kanan apakah terdapat perubahan warna, laserasi, atrofi otot, ataupun terjadi bengkak. Ibu, boleh saya lihat siku kiri dan kanannya, Ibu? Bisa dilihat bahwa pasien kita dalam keadaan baik dan normal. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan secara palpasi dengan melakukan palpasi pada epicondylus dan olecranon. Epicondylus medialis kita lakukan nyeri tekan. Apakah sakit Ibu? Tidak. Sebelah sini apakah sakit Ibu? Tidak. Kita lakukan juga pada epicondylus lateralis. Apakah sakit Ibu? Tidak. Apakah sakit Ibu? Tidak. Nah, dari pernyataan pasien tadi bisa dikatakan bahwa pasien dalam keadaan baik dan normal. Kita lanjut ke pemeriksaan khusus. Pertama ada tenis elbow. Kita minta pasien untuk meluruskan tangannya, kemudian kita minta untuk pasien menggepalkan tangannya, dan kita uji juga tangan pasien apakah bisa menahan saat kita beri tekanan jari kita. Ibu bisa meluruskan tangan Ibu. Ibu bisa menggepalkannya Ibu. Iya, bisa ya Bu. Apakah terasa sakit kalau saya lakukan seperti ini Bu? Tidak. Ibu bisa lakukan hal yang sama, menggepalkan tangan. Kemudian saya akan beri tekanan ya Bu. Apakah terasa sakit? Tidak. Baiklah. Selanjutnya kita ke golfer's elbow. Kita minta pasien untuk mengikuti gerakan kita. Ibu bisa melakukan tangannya seperti ini. Kemudian apakah terasa sakit Ibu? Tidak. Satunya lagi ya Bu. Apakah terasa sakit Ibu? Tidak. Baiklah, dari pernyataan pasien didapatkan bahwa kondisi pasien baik dan normal. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan terakhir, yaitu artikulasi genu. Kita lakukan pemeriksaan secara inspeksi terlebih dahulu dengan melihat keadaan pasien menyeluruh pada saat dari depan dan belakang pasien pada saat pasien berjalan, berdiri, dan tidur terlentang. Ibu bisa berdiri, Ibu. Nah. Ibu bisa menghadap ke belakang. Ibu
Ibu bisa menghadap saya lagi. Ibu bisa berjalan ke arah saya. Ibu bisa berjalan menghadap ke belakang saya. Baik ya Bu, sekarang Ibu bisa tidur tenang Ibu. Baik Ibu, saya bantu Ibu. Ibu, karena privasi kita sudah terjaga, saya izin membuka celana Ibu sedikit ya Bu. Iya Bu. Di sini kita lihat bagian lutut pasien apakah terdapat kemerahan, luka, ataupun bengkak. Sakit nggak Ibu? Tidak Bu. Sakit Bu? Tidak. Selanjutnya kita masuk ke Lachman test. Izin ya Bu, saya angkat sedikit. Apakah sakit Ibu? Tidak. Apakah sakit Ibu? Tidak. Tes yang terakhir adalah meniscus test. Apakah sakit Ibu? Tidak. Apakah sakit Ibu? Tidak Bu. Baiklah, dari pernyataan pasien tadi didapatkan bahwa keadaan pasien dalam keadaan baik dan normal. Ibu bisa duduk kembali Bu. Sini saya bantu Ibu. Ibu, karena pemeriksaan kita sudah selesai, saya izin mencuci tangan dan membereskan alat terlebih dahulu ya Bu.